Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak sekalian dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi kita di pertemuan yang ketiga untuk materi prakarya. Dan untuk hari ini saya yang menyampaikan materi seperti biasa. Setiap minggu akan ada pergantian antara saya dengan Miss Jakia. Jadi untuk di pertemuan ketiga kita hari ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua. Di pertemuan ketiga kali ini konsep prakaranya itu di bab 1 nanti akan saya kasih juga bukunya, nanti kalian bisa baca juga referensi yang akan kita pelajari. Di bab 1 itu kita akan mempelajari prakarya dalam konteks tradisional atau kebudayaan tradisional, di mana kebudayaan tradisional dibagi menjadi dua aspek yang akan kita pelajari. Aspek yang pertama, kebudayaan tradisional non-benda. Yang kedua, yaitu kerajinan tradisional, artefak ataupun objek kebudayaan, di mana dua item ini atau dua materi ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan materinya dalam bentuk slide PowerPoint. Oke, selamat menyaksikan. Oke semuanya, kita masuk di pertemuan kita ketiga untuk materi prakarya, dan hari ini Sir kembali yang membawakan materinya. Di materi ini, kompetisi dasarnya itu perencanaan usaha dan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nanti kalian akan Sir bagi buku penghubungnya, silakan dibaca sebagai referensi materi hari ini. Adapun sub materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu pengelompokan budaya tradisional. Jadi di pengelompokan budaya tradisional terdapat dua aspek yang akan kita pelajari untuk di pertemuan kali ini. Yang pertama, budaya non-benda. Dari namanya saja mungkin sudah paham bahwasannya bentuk budaya tradisional ini bukan berupa benda. Yang kedua, artefak ataupun objek budaya. Dan dari namanya saja pasti sudah paham bahwasanya ini pasti memiliki bentuk dan biasanya berupa benda. Seperti yang terdapat di gambar ini, ada contohnya rumah adat, ada pakaian adat beserta cenderamata, tempelan atau gantungan kunci menyerupai bentuk pakaian adat, dan ada juga tarian tradisional. Ini semua merujuk kepada poin nomor 1 dan poin nomor 2. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan secara terpisah. Di sini akan saya jelaskan dulu materi prakarya budaya tradisional. Di sana terdapat aspek budaya non-benda. Budaya non-benda sendiri terbagi beberapa item, diantaranya ada pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Silakan kalian baca literasi-literasi yang ada
untuk menambah pemahaman kalian terhadap budaya non-benda. Di sini Sir hanya menyampaikan inti-intinya saja. Kalian bisa mengembangkan dan mencari referensi yang ada di bahan baca yang akan share nanti di Google Classroom, ataupun bisa melihat literasi yang ada di Google maupun video-video terkait yang ada di YouTube dan sejenisnya. Pantun, budaya non-benda, berarti bukan berupa barang. Pantun termasuk poin yang paling pertama. Pantun tersebut merupakan kebudayaan tradisional yang masih berlangsung hingga kini di beberapa daerah. Contohnya, mungkin di daerah kita selaku Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, khususnya suku Melayu. Suku Melayu masih menjunjung tinggi pantun tadi dalam kehidupan sehari-hari, atau disebut juga dalam kebudayaannya sehari-hari. Ada juga satu daerah yang tetap menggunakan pantun sebagai kebudayaan di daerah tersebut, yaitu daerah Jakarta. Adapun sukunya yaitu suku Betawi. Berikutnya, cerita rakyat. Cerita rakyat ini tak lepas dari cerita yang terjadi di zaman dahulu kala. Biasanya cerita rakyat ini menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang terjadi pada daerah tersebut. Contoh, kalau di Sumatera Utara, cerita rakyat kita yang paling sangat terkenal yaitu Danau Toba. Ada juga cerita rakyatnya itu batu gantung yang ada di Danau Toba. Ada juga cerita serupa yang berada di daerah Sumatera Barat atau Padang, yaitu cerita Maling Kundang. Dan masih banyak cerita rakyat yang lainnya yang bisa kalian cari dan menjadi referensi literasi untuk kalian. Pada intinya, cerita rakyat ini menggambarkan pada suatu masa atau masa lampau tentang keadaan suatu daerah atau tentang kondisi suatu daerah, di mana di dalam cerita rakyat pasti penuh dengan intisari-intisari kehidupan yang berdampak positif dalam periode-periode masa cerita tersebut diciptakan atau dibuat atau diceritakan, di mana mengandung unsur-unsur pesan moral yang sangat mendalam di setiap cerita yang diceritakan. Berikutnya ada tarian. Tarian tak lepas dari hasil imajinasi atau inovasi yang dihadirkan oleh sebuah daerah berdasarkan kultur atau tradisi daerah tersebut. Contoh, untuk daerah kita itu ada tari tortor, tari sigale-gale, di mana tarian tersebut menceritakan apa yang terjadi di suatu daerah tersebut, dan masih banyak lagi tari-tarian yang lainnya. Dan di zaman sekarang, tari-tarian tradisional sudah banyak dimix atau digabungkan dengan tarian modern. Berikutnya, upacara adat. Upacara adat ini masih berlaku di zaman sekarang, walaupun semakin lama semakin terkikis. Adapun upacara adat sering kita laksanakan atau sering kalian lihat ketika prosesi pernikahan, ketika prosesi syukuran, dan masih banyak lagi hal yang lainnya. Jadi di upacara adat ini, disitulah digambarkan bagaimana bentuk suatu suku menghargai etnis atau ragam dari sukunya dengan mengadakan upacara adat yang setiap tahunnya menjadi acara rutin ketika suku tersebut, keluarga tersebut masih erat dalam mengimplementasikan kebudayaannya. Baru berikutnya, ketika kita sudah membahas budaya non-benda, maka kita akan membahas budaya tradisional, artefak,
ataupun objek budaya. Di sini Sir hanya mewakili beberapa item. Yang pertama ada pakaian daerah, makanan daerah. Makanan ini bisa berupa makanan pokok maupun makanan ataupun jajanan yang terdapat di daerah tersebut. Wadah ini bisa termasuk tempat masak ataupun tempat-tempat yang lainnya. Senjata tradisional, rumah adat, alat musik, dan masih banyak lagi komponen-komponen yang bisa kita bahas dari artefak ataupun objek budaya. Untuk lebih menambah ilmu, anak-anak Sir bisa dibaca literasi atau referensi baik dari media bacaan maupun streaming video yang ada di platform digital. Pakaian daerah, setiap daerah pasti memiliki pakaian daerahnya. Salah satu contohnya kain ulos berasal dari Medan, dan masih banyak lagi kain-kain yang lainnya. Makanan yang terkenal dari Medan, khususnya suku Batak, itu ada ikan mas yang biasa disebut atau dimasak menjadi ikan arsi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Wadah juga ada seperti tembikar dan yang lainnya. Senjata juga biasanya ada parang, celurit, keris, dan masih banyak yang lainnya. Rumah adat juga bervariasi tergantung kondisi daerahnya, dan tak lupa pula alat musik. Biasanya alat musik di setiap daerah ini pasti memiliki keanekaragaman jenis alat musik dan memiliki irama yang berbeda-beda. Inilah contoh dari kebudayaan tradisional, artefak, dan objek budaya yang Sir simpulkan menjadi 6 aspek. Sebenarnya masih banyak aspeknya. Mungkin itu saja yang dapat Sir sampaikan di pertemuan kita hari ini. Sukses untuk semuanya. Nah, itulah tadi materi tentang kebudayaan tradisional yang terbagi menjadi 2 aspek. Pertama non benda, yang kedua itu artefak atau objek kebudayaan. Mungkin sebagian sudah kalian pahami secara garis besar apa yang menjadi pembedaan terhadap 2 materi yang saya sampaikan tadi, yaitu artefak ataupun objek kebudayaan dan kebudayaan non benda. Untuk itu nanti akan saya kasih sedikit kuis yang bisa kalian jawab dalam bentuk kuisis. Jadi di minggu berikutnya atau minggu depan itu akan ada praktek yang akan kalian kerjakan dari materi yang saya sampaikan tadi. Bisa itu dari kebudayaan non benda, bisa itu dari artefak ataupun objek kebudayaan. Nanti akan ada praktek dari situ semua. Maka dari itu, silakan dicari atau dibaca-baca yang termasuk kajiannya atau yang termasuk pembahasan dari kebudayaan non benda itu apa saja. Kemudian yang termasuk kajian atau pembahasan dari artefak maupun objek kebudayaan itu apa saja, yang kira-kira nanti akan menjadi resume atau bahan yang kira-kira bisa nanti kalian jadikan sebagai landasan ketika Miss Jakia memberikan materi untuk praktek di minggu depan. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Sukses untuk seluruh anak Sir, tetap jaga kesehatannya, semangat belajar jarak jauh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.